Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfira Arianti. Di sini saya akan mempresentasikan PPT pembelajaran saya. Adapun judul PPT pembelajaran saya yaitu Ruang Lingkup Dasar Ekologi. Jangan lupa disimak sampai habis ya teman-teman. Nah, kita masuk slide yang pertama ya teman-teman. Pengertian dan ruang lingkup ekologi. Apa sih ekologi itu? Nah, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi itu berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang baik, interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali ditemukan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1834 sampai dengan 1914. Prinsip-prinsip ekologi. Nah, pembahasan ekologi itu tidak lepas dari ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor abiotik itu antara lain meliputi suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik itu adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi. Nah, faktor biotik. Faktor biotik itu apa sih? Nah, faktor biotik itu adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Nah, kalau faktor abiotik yaitu faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Di sini saya akan menjelaskan faktor utama yang mempengaruhi ekosistem adalah meliputi suhu. Nah, suhu itu apa sih? Suhu itu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu sinar matahari. Nah, sinar matahari ini mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Selanjutnya yaitu air. Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji. Bagi hewan dan manusia, air dibutuhkan sebagai air minum dan sarana hidup lain. Misalnya nih, transportasi bagi manusia dan tempat hidup bagi ikan. Bagi unsur abiotik lain, misalnya tanah, bantuan air diperlukan sebagai pelarut dan pelapukan. Yang selanjutnya yaitu tanah. Tanah itu merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme tidak hidup di dalamnya. Juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan. Nah, kalau ketinggian itu tempat menentukan jenis organisme yang hidup di tempat tersebut. Karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda.
Kalau angin itu berperan sebagai menentukan kelembapan, juga berperan dalam penyebaran biji bagi tumbuhan tertentu. Kalau garis lintang itu adalah berbeda karena menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja. Yang selanjutnya yaitu tingkatan organisasi makhluk hidup. Seperti yang kita lihat ya teman-teman di gambar, tingkatan itu individu. Nah, individu itu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu misalnya kan, dan seekor manusia. Intinya itu satu individu. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi itu kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu, itu disebut populasi. Kalau komunitas itu kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama yang lainnya. Yang terakhir yaitu ekosistem. Ekosistem itu interaksi komunitas dengan lingkungan, menciptakan kesatuan ekologi yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen itu seperti tumbuhan hijau, konsumennya yaitu seperti herbivora, karnivora, omnivora, dan dekomposer atau pengurai. Nah, ternyata makhluk hidup itu mempunyai macam-macam adaptasi terhadap lingkungannya. Yaitu yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya adaptasi morfologi itu seperti gigi-gigi khusus, moncong, atau paruh pada burung. Terus tuh yang selanjutnya adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya yaitu kayak kelenjar bau pada musang, itu kan untuk perlindungannya tuh. Terus kayak kantong tinta pada cumi, mimikri pada kadal, atau perubahan kulit. Terus yang selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Contohnya kayak pura-pura tidur atau mati pada tupai Virginia. Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak presentasi saya dari awal sampai akhir. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena saya masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.